Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Mbak Raini Aini. Apa kabar? Sehat, Mbak? Ya, puji Tuhan saya sehat juga, Mbak. Lama kayaknya nggak ketemu ya sama Mbak Aini. Kapan hari yang waktu ke KIP, Mbak Ani nggak gabung kan? Selamat malam, Mbak Nuri. Selamat bergabung. Kalau boleh tahu, Mbak Ani, kendalanya kenapa kemarin tidak datang ke KDEI? Oh, begitu toh. Hmm. Oke, oke, oke. Tapi kalau nanti pertemuan bulan 6, Mbak Aininya bisa gabung kan? Iya, ya Mbak Nuri, ya. Oh, kalau 2 bulan sekali berarti bisa dong Mbak. Karena kan bulan kemarin nggak libur. Berarti bulan depan pasti libur. Ayo dong, saya pengen ketemu kalian. Iya, Mbak Dari. Mbak Dari. Ini siapa ya kok ada namanya Mbak Dari? Emang bener nih namanya Mbak Dari? Ya nggak apa-apa. Ah, oh iya kah? Loh, oh, Mbak Dari baru bergabung ya? Mbak Darinya dari mana? Lucu ya, Mbak Darinya dari mana? Halo Mbak Citra, selamat malam, semangat pagi. Oh, Mbak dari Kaohsiung. Oh, oke, oke. Berarti semuanya kayaknya dari kota-kota ramai ya, dari Taipei sama dari Kaohsiung. Iya, saya sehat Mbak Citra. Mbak Citra ini Mbak Luki-Luki kan? Iya kan? Mbak Luki-Luki. Ya enggak? Halo Mbak Bayu, selamat bergabung. Oke. Mbak semua, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau kasih tebakan, mau kasih pertanyaan sama kalian. Nah, kan ada nih, bisa nggak nanti tolong dijawab ya. Ini kan ada dokter kan, dia itu dokter hewan. Nah, dia itu memang orangnya baik, dokter hewan ini baik gitu. Dia mau menyembuhkan hewan, padahal kan enggak ini gitu. Kadang pun dia hewan yang apa, yang liar pun dia ya biasa lah gitu karena ada profesinya sebagai dokter. Nah, suatu hari ada seekor binatang. Nah, binatang ini dia sudah sangat parah sekali. Tapi dia
lagi sakit dan nggak tahu gitu mau kemana dia harus minta tolong. Nah, akhirnya si hewan besar ini ya bisa dibilang dia hewan besar. Nah, hewan besar ini pergilah ke dokter ini, ya kan? Jadi dokter ini tepatnya sih dia dokter gigi gitu kan. Dia pergi ke dokter ini, kemudian dokter ini akhirnya merasa iba gitu kan, kalau itu hewan besar dan sedikit menakutkan, dia akhirnya mau gitu mengobati si dokter ini. Maaf, si hewan besar ini. Bayangkan saja hewan itu jauh lebih besar dari dokter tersebut. Kemudian waktu dokter tersebut menyembuhkan hewan itu, udah beberapa kali treatment gitu ya, udah beberapa kali penanganan gitu kan. Akhirnya si hewan besar itu mulai sembuh lah, dia mulai sembuh. Tapi entah mengapa dalam pikirannya kayaknya ini dokter dagingnya ini enak ini dimakan ini. Padahal dia sudah ditolongin loh gitu. Ternyata dokternya itu gak jelas ya. Udah jelas nih sekarang Mbak? Halo Mbak, udah jelas? Halo, udah jelas? Udah jelas nggak Mbak? Hah? Belum jelas ya? Halo, sudah jelas? Mbak, udah jelas? Oke, gimana dong? Saya tadi udah lama bercerita, rupanya nggak jelas. Sayanya jadi malu. Saya sudah semangat cerita, rupanya nggak jelas. Ini sama aja dikacungin. Aduh. Oke deh. Jadi gimana nih, lanjut nggak cerita saya ini? Udahlah, nanti aja lah ceritanya ya. Makan waktu juga ini ceritanya. Rupanya ceritanya nggak jelas pula. Udah sampai di mana tuh cerita saya tadi? Oh kan, Mbak Citra lagi minta ulang. Oke, kan tadi ada dokter. Dia dokter gigi. Nah, kemudian ada hewan besar. Hewan besarnya ini dia mau minta diobatin, minta ditolongin gitu sama dokternya. Nah, sebenarnya dokternya ini nggak berniat gitu menolong, tapi karena dia iba, kasihan, akhirnya dia tolongin gitu. Nah, setelah dia tolongin beberapa kali, masalah di dalam mulutnya monster ini, bisa dibilang monster lah ya, karena dia hewan besar gitu kan. Ya, ya dia dokter hewan gitu kan. Nah, kemudian udah ditolongi gitu kan. Entah kenapa dalam pikirannya hewan ini, dia mau 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 memakan dokter ini gitu. Oh, ini kayaknya mangsanya ini sedap ini dagingnya nih kalau dimakan gitu. Nah, lambat laun akhirnya si dokter tersebut tahu gitu apa yang dipikirkan sama hewan besar ini gitu. Terakhir dia bilang oke, pengobatannya sampai di sini aja gitu. Dia kan takut juga gitu kan, sama karena dia juga ada istri gitu kan. Dia takut juga, oke, sampai di sini aku udah nggak mau lagi mengobati kamu gitu kan. Nah, setelah beberapa hari si hewan ini meraung-raung gitu karena kan dia belum pulih total gitu. Nah,
dia kan belum pulih total. Nah terus itu si apanya monster ini tadi, hewan besar ini datang lagi. Akhirnya si si dokternya itu jadinya mau gitu untuk melanjutkan pengobatannya gitu. Tapi gimana lah cara si dokter tersebut agar agar mereka bisa selamat gitu. Sementara si hewan besar ini tetap dia tetap aja mau memakan si dokter tersebut beserta istrinya. Nah, kira-kira apalah caranya yang dilakukan si dokter itu? Ayo, coba ditebak. Ayo, saya kasih 1 menit. Ayo, saya kasih 1 menit. Kira-kira apa yang mau dilakukan sama dokter tersebut? Overviews ya. Ya sedikit ya boleh juga. terus. Iya, lagi dia. Sama. Oh, bilang sama ya. Iya Mbak ini bisa jadi. Jadi ini kayaknya kalian punya pengalaman tentang obat bius ya. Semuanya pada jawabannya obat bius. Nah, kan masalah kan dia itu mau makan ininya dokternya. Jadi kan dokternya itu kan dokter hewan dan kemudian dokter gigi. Terus dibilangnya seperti ini sama hewan itu. Saya akan kasih kamu klorin, tahu kan klorin yang ada di itu zat yang ada di obat gigi gitu kan, itu kan bagus untuk gigi gitu. Terus dikasih ke mulutnya. Ternyata yang dikasih itu bukan klorin gitu, tapi apa sejenis lem gitu. Jadi ketika dia udah melekatkan ke giginya, akhirnya giginya semua nempel dan nggak bisa dia makan si dokter. Akhirnya ya udah, nggak lucu ya. Aduh, garing banget. Saya nggak pandai ngelawak soalnya. Nggak kayak Sule saya. Oke, lain kali kalian aja yang cerita sama saya ya. Kasih tebakan sama saya. Barangkali jauh lebih lucu. Ini mah cerita saya garing. Oke, oke. Oke, kita udah ada 7 peserta. Sepertinya sudah sangat mencukupi kuota. Kita go sekarang. Mbak Aini bisa aja. Di situ kadang saya merasa sedih, Mbak. Saya udah semangat cerita, rupanya nggak jelas suaranya. Ya wes lah ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang harus seperti itu. Oke, oke ya. Oke, baik. Lupakan dokter-dokter dan segala hewan-hewan yang tak jelas itu. Mari kita lanjut ke pelajaran kita hari ini. Oke. Nah, ini semua teman-teman sudah pada siap kan? Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, saya sapa kembali. Semangat pagi semua. Senang bertemu kalian dalam pertemuan kita hari ini, pertemuan kita yang kelima di semester yang pertama. Oke? Nah, pada pertemuan-pertemuan lalu kita sudah membahas tentang eksponen, fungsi, dan juga persamaan eksponen. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini, kita lanjut ke sistem persamaan linear 2 variabel. Saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau sebenarnya materi ini masih agak jauh gitu ya.
masih ada materi tentang nilai mutlak dan sebagainya. Tetapi saya mempertimbangkan materi ini lebih duluan kita pelajari karena materi ini akan kita gunakan. Artinya sifat-sifat di dalam materi sistem persamaan linear ini akan berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Jadi nanti lebih baik kita pelajari ini dulu. Jadi kalau misalnya ada soal di materi yang sebelumnya menyangkut sistem persamaan linear, kita sudah bisa nyambung. Oke, baiklah. Sebenarnya sistem persamaan linear dua variabel ini sangat sering dan kerap kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu SMP juga ini ada. Dan sebenarnya ini sangat mudah gitu. Tetapi kalau kita tidak memahami konsepnya, maka kita akan keliru dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini saya buat lembar tantangan. Artinya saya mau mengajak kita semua berdiskusi. Nah, pertemuan sebelumnya kan saya hanya menyediakan PowerPoint gitu kan. Artinya saya kasih materi dan kalian mengikuti. Nah, sekarang saya mau coba supaya kita semua aktif di dalam pembelajaran kita ini gitu. Jadi saya kasih beberapa penjelasan-penjelasan dan kalian coba memikirkan bagaimana menyelesaikan beberapa tantangan yang ada di lembar tantangan yang saya buat ini. Oke? Siapkan teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke intinya, di sini ada saya buat gambar. Coba, ada dua jenis di sini gambar. Ada gambar di sebelah kiri dan ada gambar di sebelah kanan. Nah, coba kalau di sebelah kiri apa maksudnya? Yang sebelah kiri saya ya. Oke, yang di sebelah kiri saya. Apa maksudnya? Di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya. Nah, ini sebelah kiri saya. Oh, di saya nggak ada gambar. Jumlahnya beda. Apanya yang jumlah yang bagaimana, Mas? Bedanya? Oke, ini sebelah kiri saya dan ini sebelah kanan saya. Oke. Nah, kalau di sebelah kiri saya, apa jumlah bukunya saja yang beda, Mbak? Coba diperhatikan. Coba diperhatikan, apa jumlah bukunya saja yang beda? Oke, jumlah bukunya, kemudian harganya, kemudian apa lagi? Coba dilihat, coba dilihat secara seksama, apa hanya jumlah bukunya saja yang berbeda? Oke, iya benar. Nama buku atau jenis bukunya. Di sini satu mythical creature, satu klasik. Nah, di sini juga, tapi antara sebelah kiri dan sebelah kanan ada beberapa buku yang jenisnya sama, ya kan? Ya, sama materi buku atau jenis buku kita kaitkanlah itu sama ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya tanya teman-teman, oke, tadi udah tepat ya. Yang berbeda itu jumlah bukunya, jenis bukunya, dan harga keseluruhan bukunya. Nah, kalau misalnya saya tanya di sebelah kiri ini, apa maksudnya ini teman-teman? Di sini ada buku, ada 3 buah buku, harganya ini. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini berarti teman-teman? Ya, untuk membedakan. Kalau misalnya ini kita kalimatkan gimana coba? Kalau misalnya ini kita kalimatkan, ini kan gambar gitu. Nah, kalau misalnya gambar ini saya tutupi gitu, bisa nggak ini dikalimatkan yang di sebelah kiri ini?
Bisa nggak ini kita buat jadi kalimat gitu. Akhirnya kalau misalnya kita nggak usah dikasih gambar, kita bisa ngerti gitu apa maksudnya. Ayo. Ini kan artinya kan semua buku yang ada di sebelah kiri ini harganya 165 kan. Itu kan maksudnya. Tapi gimana cara mengkalimatkannya? Ayo teman-teman, gimana kira-kira mengkalimatkannya? Seandainya ini kita tutup dia. Yang sebelah kiri ini kita tutup. Gimana kita membuat dia menjadi kalimat lah ya. Kita kalimatkan lah dia gitu akhirnya. Ya benar Mbak. Yang sebelah kiri tidak sama dengan yang sebelah kanan. Oke, ya benar. Tidak sama dengan yang sebelah kanan. Oke, kata Mbak Nuri, ini bisa dikalimatkan 2 buah buku Michika dan 1 buku klasik. Harganya 165.000. Oke, begitu juga. Oke, bisa juga Mbak Aini. Tapi Mbak Aini kan dia lebih tepat seperti yang dikatakan Mbak Nuri. Jadi kita bisa tahu jenis bukunya apa gitu. Mitika dan juga klasik. Jadi kalau misalnya ini pun kita nggak usah dikasih gambar, kita bisa tahu gitu. Berarti 2 buah buku Mitika ditambah 1 buku klasik itu harganya 165.000. Oke, kalau sebelah kanan teman-teman? Kalau sebelah kanan gimana? Yang di sebelah kanan ini. Mbak Citra, kenapa tidak ada suara? Halo, Mbak Citra. Ayo, teman-teman yang lain. Kira-kira Mbak Citranya manjat dulu gitu, kemana gitu, biar agak-agak dapat sinyal gitu. Manjat, entah ke pohon nangka, atau pohon apa aja yang ada di situ Mbak Citra. Asal jangan loncat setelah manjat ya Mbak. Coba dicari Mbak sinyalnya, kadang itu mungkin masalah internet. Ayo yang sebelah kanan, yang lain. Oke, 1 buah buku Michika dan 3 buah buku klasik. Oke. Kayaknya Mbak Nuri ini semangat 45 nih. Ayo Mbak Citra, berjuang. Tidak boleh ketinggalan. Ya Mbak Bayu. Oke, Mbak Bayu juga tepat. Oke. Nah, artinya apa? Berarti keempat buku ini harganya kan 195.000 kan. Tapi kita tidak tahu berapa sebenarnya harga 1 buku kan. Iya kan? Yang 165 ini kan harga ketiga buku ini kan setelah digabungkan kan. Iya Mbak Matematika. Benar itu Mbak Bayu. Yaitu tadi. Jadi berapa harga 1 buku? Kira-kira kalau misalnya seperti ini bisa nggak kita cari teman-teman harga 1 buku itu? Dalam masalah kita ini hanya diketahui yang pertama kalau misalnya 2 buku Mitika tambah 1 buku klasik itu harga 165. Yang kasus yang kedua 1 buku Mitika ditambah 3 buku klasik harganya 195. Nah, pertanyaan Mbak Bayu, berapa 1 buku? Katakanlah 1 buku klasik. Mbak Aini, belum tentu. Kita kalau beli buku emang ada loh buku itu yang harganya mahal, ada harganya murah. Kita nggak boleh sama ratakan, kan beda bukunya. Beda buku Mitika sama beda buku Mitika sama klasik. Belum tentu sama kan?
Ini kan beda bukunya, Mbak. Mbak Andi, Mbak Andi tanya penjualnya. Nah, penjualnya cuma kasih begini. Halo. Bukan saya juga yang jual, saya kan hanya naruh ini. Ntar kalian bilang Mbak Murni itu selain ngajar ternyata jualan buku juga. Oke, kira-kira gimana caranya? Ayo. Ayo, kira-kira. Mbak Bayu sendiri gimana caranya kira-kira? Antar Mbak Aini, makanya harus kita ketemu. Biar kita karaokean bareng. Oke Mbak Aini? Oke, nah itulah. Oke, selagi kalian berpikir gimana caranya ya. Nah, jadi itulah salah satu manfaat kita belajar hari ini. Jadi ketika ada masalah yang seperti ini kan masalah yang sehari-hari kita temukan kan? Jadi kita bisa memecahkan masalah yang seperti ini kalau kita tahu konsepnya. Oke? Jadi sebenarnya matematika itu ya di sekitar kita gitu loh. Nggak jauh-jauh kali lah gitu. Oke? Nah, saya kasih satu lagi tantangan. Ini yang sering baca komik ini tahu nggak ini komik siapa ini? Oke, lupakan komik. Oke, oke. Kita lanjutkan ke tantangan yang berikutnya. Oke. Katanya si Sule membeli 4 buku tulis. Ini waktu Sulenya masih zaman sekolah ya. Si Sule katanya beli 4 buku tulis dan 1 buah pensil harganya Rp5.600. Bukan NT ya. Kalau NT mau buah mahal banget tuh buku tulis apa itu ya. Ini rupiah ya. Sedangkan si Ajis membeli 5 buku tulis dan 3 buah pensil, harganya katanya 8.400. Nah, ini belinya di toko yang sama. Berarti kalau di toko yang sama, otomatis harga satu buku dan harga satu pensil sama kan? Ya enggak? Kalau misalnya di toko yang beda, mungkin saja berbeda harganya. Ayo coba Mbak Nuri. Oke. Ini Mbak Nuri ini kayaknya dekat banget ini sama Mas Sule ya. Kawan dekat ya Mbak Nuri. Mbak Nuri. Mbak Nuri kawan dekatnya Sule ya. Ini ngomongnya Sule gambarnya siapa gitu ya. Oke. Nah, katanya si Sule ingin mengetahui berapa sebenarnya harga satu pensil. Kira-kira kalian bisa bantu Sule nggak? Soalnya si Sule ini asik ngelawak aja kerjanya. Masa cuma mau cari harga satu pensil aja dia nggak tahu. Ya Mbak saya tahu. Saudara sama ini kan? Sama atoknya Adam kan? Oke, ayo. Kira-kira teman-teman kalau misalnya kayak gini tantangannya, kondisinya gitu. Bisa nggak kalian bantu si Sule ini? Kasihan dia tuh. Nanti bilangnya prikitiu. Oke Mas, saya tunggu. Siap kok. Apa tuh maksudnya Mbak Citra? Oke, yuk. Gimana ya? Apa bisa nggak ya? Ayo. Coba sama kalian diskusi boleh. Sama kalian. Mbak Aini gitu diskusi sama Mbak Nuri. Atau Mbak Citra diskusi sama Mbak Pi. Coba diskusi sama teman-temannya. Atau sama Mas Andi.
Mbak Citra, Mbak Citra boleh diskusi sama Mas Andi. Ah, aduh, aduh Mbak Nuri, lucu banget, lucu. Boleh, boleh, boleh Mbak, boleh, boleh. Sama husbandnya boleh. Lucu banget sih. Wah, oh gitu ya Mas Andi ya. Mbak Aini, sama yang dipoto ini nih, sama gambar ini diskusi. Kalau boleh tanya Mas Andi, kenapa gitu? Ditambahin terus dibagi, apa itu dibagi 9 sama 4? Maksudnya gimana ya? Ayo, iya, iya, iya. Satu buku harganya 200 dan satu pensil 700 ya. Hmm? Coba, bener nggak? Satu buku harganya 200. Coba kalau kita masukin 4 buku katanya. Kalau kata Mbak apa tadi? Mbak Ratna 200. Berarti 4 buku berarti 800. Satu buah pensil 700. 800 tambah 700 kan masih 1.500 Mbak. Padahal di sini kan 5.600. Lalu terus dibagi. Hmm? Hmm? Wah, banyak. Saking banyaknya jalan ke Roma, banyak bener ya. Ada yang bilang 200, ada yang bilang 1.400, ada yang bilang 8.400 dikurang 5.600. Loh, gimana lagi nih Mbak Citra? Terus, ayo, gimana nih? Ayo, ayo, ayo. Gimana? Setelah berdiskusi Mbak Nuri dengan suaminya, kata suaminya gimana Mbak Nuri? Ayo, gimana dong? Ayo, ayo, ayo. Acem. Gimana nih? Gimana kira-kira? Oke, sepertinya ini semakin semakin bingung ini ya.
Oke. Berarti belum apa lah ya. Masih terlalu banyak jawabannya. Coba nanti kita buktikan. Oke. Oke. Nah, coba. Untuk mempermudah sebenarnya, pasti kasus-kasus yang seperti ini juga kita temukan dalam kasus yang lain. Oke. Jadi, supaya jangan terlalu, walaupun saya bilang banyak jalan ke Roma, tapi harus memang tujuannya ke Roma ya, baru bisa nyampe ke Roma gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ke Roma, terus kita cari tiket yang ke Amerika, ya nggak nyampe juga ke Roma gitu. Nah sama kayak misalnya yang kalian kasih ini, hasilnya tanggapan-tanggapan kalian gitu kan. Nah supaya kita nggak salah mengambil strategi atau jalan, nah saya coba membawa kalian supaya mengetahui konsep-konsep yang mirip dengan permasalahan yang tadi yang sudah kita bahas. Jadi ada dua permasalahan tadi ya, masalah buku klasik sama si Sule. Oke, nah sekarang saya mau membawa teman-teman kepada contoh-contoh permasalahan yang mirip dengan permasalahan yang sebelumnya sudah kita diskusikan. Akhirnya kalau misalnya kalian sudah tahu bahwa permasalahan itu mirip, artinya kalau mirip maka untuk menyelesaikannya pun bisa kita gunakan langkah yang mirip. Oke, di sini ada saya tuliskan permasalahan. Coba kalian selidiki apakah permasalahan ini mirip dengan yang tadi yang sudah kita bahas. Oke, ini coba permasalahan yang pertama. Katanya si Adi membeli 2 kemeja dan 1 celana seharga 220.000 dari toko The One. Karena pakaian tersebut bagus, akhirnya Rudi temannya berencana membeli 1 kemeja dan 2 celana dengan merek yang sama. Oke, katanya merek yang sama dan dari toko yang sama, harganya 275.000. Nah, jika ternyata kamu juga ingin membeli 1 kemeja yang sama dari toko tersebut, nah berapa kira-kira harga yang harus kamu bayar? Nah, pertanyaannya, apakah permasalahan yang pertama ini sama dengan permasalahan sebelumnya atau permasalahan si Sule dan permasalahan buku klasik tadi? Apakah ini mirip? Ayo, teman-teman, supaya kita bisa tahu nanti bagaimana cara, kan ini banyak ini permasalahan-permasalahan nanti yang akan kita selesaikan yang berkaitan dengan yang sebelumnya. Kalau kita nggak tahu apakah itu mirip atau enggak, maka kita nggak bisa menggunakan cara yang sama kalau misalnya permasalahannya berbeda. Nah, sekarang ini ada permasalahan yang pertama yang si Andi ini, apakah itu mirip atau enggak dengan permasalahan sebelumnya yang si Sule? Jawabannya mirip atau enggak? Ayo, teman-teman. Mirip atau enggak? Halo, apakah saya kedengaran? Suara saya kedengaran? Mirip enggak di sini, teman-teman? Mirip atau tidak? Tidak atau mirip? Ih, nggak ada kasih komen lah. Halo, anybody home? Are you still there? Masih di sanakah kalian? Kasihanilah saya ini.
yang sementara dicueki. Ah? Oh, ini baru pada masuk. Baru pada masuk. Oke, jadi gimana dong? Ayo. Jadi mirip nggak ini teman-teman? Kata Mbak A ini mirip. Kata yang lain mirip. Mirip. Di mananya yang mirip? Ayo Mbak Citra semangat. Kalau perlu diangkat itu covernya. Oh, kata Mbak Bayu nggak mirip ya? Oke. Ini asik ini. Ada kubu merah, ada kubu putih. Ayo, yang bilang mirip kenapa tanggung jawab? Ayo, Mbak Rakna, Mbak Aini, yang bilang mirip. Wah, ini iya ya. Kalau kalau soal jualan gitu cepat gitu nangkapnya ya Mbak ya. Oke. Jadi letaknya karena mencari satu harga kemeja dengan satu harga pensil gitu. Kalau misalnya saya bilang di sini dua kemeja, nggak mirip juga Mbak. Mirip karena tanya berapa harga satuannya. Oke, gitu ya. Oke, begitu. Jadi di situ letak kemiripannya ya, karena ditanya satu gitu ya. Jadi kalau saya ganti di sini menjadi dua kemeja, jadinya nggak mirip gitu. Ya nggak, Mbak? Kalau misalnya saya ganti ini jadi dua, jadi nggak mirip dia. Kalau kayak saya ganti di sini dua kemeja. Jadi nggak mirip gitu. Oke. Next dulu, next. Berarti di sini mirip ya. Oke. Next. Yang kedua. Mbak Bayu, kenapa ini nggak mirip? Hanya Mbak Bayu ini yang kubu, yang kontra ini. Yang lainnya semua pada pro, pada bilang mirip. Mbak Bayu bilang enggak. Oke. Tidak apa-apa. Selama kita hidup pasti ada yang pro dan kontra. Sekarang yang kedua. Pak Ari membeli lahan yang akan dijadikan satu taman dengan luas 800 meter persegi. Jika harga lahan tersebut 80.000 per meter persegi, berapa harga yang harus dibayar Pak Ari? Ini mirip nggak? Oke, boleh. Boleh. Nekuansi, nempampa. Nempampa. Kok saya bilang nempampa ya? Oke, ini soalnya. Ini sambungan kemari ya Mbak ya. Ini sambungannya kemari. Oke. Udah Mbak Citra. Coba Mbak Citra letakkan tangan Mbak di dada. Kemudian resapi, panggil nama saya 3 kali. Pasti nanti suara saya akan kedengaran. Kasian juga saya sama Mbak Citranya. Duh, Mbak Citra. Jangan sampai loncat ya Mbak Citra. Loh, kok Mbak ini kok malah jadi sakit perut. Oke, yuk. Yang nomor 2, mirip atau enggak? Ayo, mirip atau enggak? Ayo. Ayo Mbak, mirip atau enggak? Oke, kata Mbak Nuri, tidak mirip. Mbak Nuri, kalau boleh tahu itu kata Mbak atau kata suami Mbak? Mbak Nuri, itu kata Mbak atau kata suami Mbak? Oke dah, kata Mbak Nuri nggak mirip. Yang lain mirip atau enggak?
Oke, nggak mirip. Oke, karena beda harga. Oke, oke, tidak mirip. Oh, udah kedengaran itu kan? Bagus kan, Mbak Citra? Khasiat itu. Lain kali kalau nggak dapat sinyal, lakukan gitu aja. Taruh tangan di dada, sebut saya 3 kali. Oke, ini nggak mirip katanya. Oke, berarti yang tadi yang pertama mirip dan yang ini nggak mirip. Oke, kita simpan. Oke, next. Yang ketiga. Aduh, ini buat lapar ini. Kayaknya memang saya suka makan loh teman-teman. Makanya di mana-mana saya selalu sediakan gambar yang berupa makanan atau minuman. Ayo. Nah, gini. Ini Susi memiliki sebuah kantin. Untuk menarik pelanggannya, dia buat jualan dalam bentuk paket. Ini kan ada kan? Ini kan sering kan yang buat kayak per paket-paket gitu. Kalau di KFC juga ada paket. Paket ini, sekian-sekian, ada 2, entah apa gitu. Harganya ini. Nah, Mbak Susi juga punya strategi begitu. Jadi dibuatnya seperti ini. 1 piring ifumi goreng dengan 2 gelas jus, harganya 27.000. Ini murah banget ya. Kemudian 1 piring nasi soto dan 1 gelas teh manis, harganya 8.000. Itu yang paket B. Jadi, jika Rian hanya membeli 1 piring ifumi, berapa harga yang harus dibayar Rian? Nah, kira-kira ini mirip nggak ya? Kira-kira permasalahannya sama permasalahan si Sule dan ayo. Ini mirip ya Mbak ini ya? Oke, ada yang mirip, ada yang enggak. Ada yang mirip atau enggak? Mirip. Oke. Ini semakin semangat ini. Ada yang mirip, ada yang enggak. Kata Mbak Nuri mirip. Di mananya gitu yang mirip ya? Kalau cuma hidung sama matanya, kalau hidungnya 1, matanya 2, itu mah udah mirip atau enggak ya? Kira-kira saya sama Mbak Aini mirip atau enggak ya? Oke, kata Mbak Citra enggak mirip. Oke. Semakin banyak yang bingung ya. Oke, kita simpan. Ada yang bilang mirip, ada yang enggak bilang mirip. Ini masih ini ya. Karena kubunya masih lebih apa ya, maksudnya seimbang gitu antara yang bilang mirip dengan yang nggak mirip. Jadi ini kita pending dulu. Entah di mananya, oke? Nah, supaya kalian, saya coba supaya kalian bisa memahami. Jadi supaya tahu gitu, karena kan kadang di permasalahan itu, kadang dibuat soal-soal cerita gitu. Nah, banyak ini soal cerita, tapi kalau misalnya kalian tidak bisa menyelidiki atau ya menyelidiki lah katakan ya, menyelidiki atau mengidentifikasi soal itu bentuk soal apa, maka bisa salah, bisa jadi kalian salah menggunakan strategi, salah menggunakan rumus. Tapi kalau kalian sudah bisa mengenali permasalahannya dalam permasalahan apa, maka kalian bisa menggunakan cara yang tepat gitu. Tapi kalau kalian nggak bisa, mau dibawa kemana kan gitu kan? Nah, makanya saya tunjukkan beberapa permasalahan soal-soal cerita yang berbeda, tapi ada di antara mereka yang mirip, yang bisa dikerjakan dengan cara yang sama gitu. Nah, oke. Nah, untuk mengetahui seperti itu, saya mencoba membawa teman-teman untuk mengidentifikasinya. Oke, caranya seperti ini. Nah, tadi coba kita kembali ke permasalahan si Sule tadi ya. Si Sule katanya membeli 4 buku. Dan. Oke, coba kalau misalnya ada soal cerita, coba dibaca. Kalau misalnya sekali belum mengerti, dibaca 2 kali. 2 kali nggak ngerti, dibaca lagi 3 kali. 3 kali nggak ngerti, tinggalkan dulu. Cari soal yang lain ya. Jadi nanti nggak habis waktunya membaca soal. Oke, nah si Sule membeli 4 buku tulis. Oke, kita langsung garisi
4 buku tulis. Oke, dan katanya dan 1 buah pensil. 1 buah pensil. Harganya 5.600. Si Ajis 5 buah buku tulis. 5 buah buku tulis. 5 buah buku tulis. Dan 3 buah pensil. 3 buah pensil. Sengaja saya gunakan warna yang sama. Untuk buku tulis saya gunakan hijau. Untuk kata dan saya gunakan merah. Dan untuk pensil saya gunakan biru. Artinya ini sama. Langsung ditandai ya teman-teman. Dapatkah kamu membantu Sule? Sekarang saya coba membawa teman-teman. Kita identifikasi dulu masalahnya. Nah, untuk menyelesaikan itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, sekarang yang pertama, pertanyaannya supaya kita bisa supaya enggak keliru lagi gitu. Nah, ada berapa jenis benda yang dibeli oleh si Sule? Ayo teman-teman, supaya bisa tahu berapa jenis benda yang dibeli si Sule. Ada 2 jenis. Apa itu teman-teman? 2 jenis. Yaitu 2 jenis. Yaitu yang pertama buku, dan juga pensil kan? Nah pertanyaan selanjutnya apa? Nah, dari permasalahan tersebut, apakah di antara objek, objeknya tadi buku dan pensil, apakah di antara buku dan pensil itu ada penghubung dan? Coba kita selidiki, ada nggak dan? Ada nggak di antara buku dengan pensil? Ada kan? Berarti ada. Ada. Nah, sekarang setelah kita sudah identifikasi permasalahannya, kita mau merancang ke dalam bentuk model matematika. Nah, ini kan masih di permasalahan kita ini kan dia masih soal cerita, masih panjang. Nah, ini bisa kita persingkat dengan menggunakan model matematika. Nah, langkah selanjutnya kita merancang model matematikanya. Supaya apa? Merancang model matematika itu mempermudah kita untuk menentukan hasilnya. Nyatakan objek-objek yang dibicarakan dalam bentuk pemisalan. Jadi tadi kan ada 2 objek, yaitu buku dan pensil. Ini kita buat pemisalannya. Bisa kita misalkan ke X, kita misalkan ke Y, kita misalkan ke A, kita misalkan ke C, tapi antara 2 objek yang berbeda, nggak boleh pemisalannya sama. Jadi kalau udah kalian misalkan bukunya itu sama dengan X, maka pensil nggak boleh dengan X. Karena kan objeknya berbeda, berarti pemisalannya juga berbeda. Jadi objek 1 ini yaitu apa tadi teman-teman? Buku kan? Ayo, kita sepakati, kita misalkan dengan apa dia? Teman-teman, buku ini kita misalkan dengan apa? Kata Mbak Ratna X, kata Mbak Nuri X. Setuju X? Setuju? Ada yang kontra? Pas. X kecil ya, ini X kecil ya teman-teman. Variabel itu usahakan dia X kecil.
Tadi kalau Mbak Nuri nulisnya X besar, ini X kecil ya. Nah, objek yang kedua itu pensil. Nah, ini kita misalkan dengan apa, teman-teman? Ayo, teman-teman. Dengan Y. Nggak boleh kan dengan X kan? Karena X itu udah miliknya buku, maka kita cari variabel yang lain. Nah, itu tergantung ya teman-teman. Ini bisa saja kalian ganti A, ini sama B, atau ini C, ini D, sama. Tapi yang harus kalian ingat adalah variabel yang kalian misalkan itu mewakili benda yang mana, gitu ya. Jadi jangan beda. Kalau X itu untuk buku, nanti setelah kalian menemukan X, maka kembalikan dia ke bukunya. Jangan dihubungkan ke pensil ya. Oke, nah sekarang kita sudah sepakati. Nah, sekarang X tadi itu mewakili buku dan Y mewakili pensil. Sekarang rancanglah dalam masalah yang tadi sesuai dengan keterangan yang ada pada tantangan kita itu. Oke, kita sudah misalkan X sebagai buku, Y sebagai pensil. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Apa katanya? Oke, berarti buku sebagai X kan? Berarti kalau 4 buah buku tulis dan 1 buah pensil, harganya 5.600. Berarti kalau ini kita ubah ke kalimat matematika. Gimana jadinya? Ayo. Oke, kata Mbak Nuri 4X tambah 1Y. Yang lain, kata Mbak Bayu juga 4X tambah 1Y. Yang lain? Yang lain? Oke. Nah, kalau yang kedua, 5 buku tulis dan 3 buah pensil. Berarti 5X tambah. Oke, yang lain? Yang lain? Oke. Oke, Mbak Citra kok kelamaan. Mbak Citra udah 4X tambah 1Y, ketinggalan lagi sama dengannya. Mbak Citra ditambahin dulu sama dengannya 5.600. Oke. Berarti bisa ya teman-teman semua. Berarti kita tuliskan di sini 4X tambah, teman-teman, kalau misalnya dia 1Y, itu biasanya satunya nggak ditulis. Oke, walaupun di sini ada saya buat titik-titik, tapi di sini sebenarnya kalau 1Y itu nggak pernah ditulis 1Y. Karena kalau udah ditulis Y, itu berarti variabelnya itu, koefisien variabelnya itu sama dengan 1. Jadi, itu sebenarnya nggak usah kita tulis lagi. Oke, jadi saya buat Y aja ya teman-teman. Ya, artinya Y itu sama dengan 1Y. Bisa kan teman-teman? Oke, ini tadi 5.600. Oke, sama 5X tambah 3Y sama dengan berapa tadi teman-teman? 8.400. Nah, cobalah dari kalimat yang panjang itu ternyata bisa kita ubah dengan model matematika sesimpel ini. Jadi itulah guna prinsip mempelajari model matematika. Kita bisa lebih memahaminya, oke? Bisa lebih paham konsepnya. Oke, saya loncat dulu yang ini biar kita selesaikan. Oke. Kita kan tadi mau menolong Sule ini kan harga satu pensil. Oke, berarti harga 1 pensil itu sama dengan harga 1Y. Ya kan teman-teman?
karena pensil itu sebagai Y. Oke. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan dulu. Kita selesaikan permasalahan itu. Oke. Si Sule tadi ini masalahnya. Oke, katanya supaya kita bisa menyelesaikannya ada cara yang dikenal yaitu metode eliminasi. Pernah nonton AFI nggak teman-teman? AFI, Akademi Fantastik Indonesia gitu ya, lupa saya. Nah, ada kata eliminasi kan waktu itu kan? Di acara itu ada kan? Jangan dulu. Oke. Kalau misalnya ada kontestan dia yang tereliminasi, maksudnya apa? Waktu di acara tersebut. Berarti tersisihkan dia kan? Ya kan, dikeluarkan kan, disisihkan. Nah, sekarang dalam konsep matematika ini juga sama. Metode eliminasi berarti nanti ada satu variabel yang kita sisihkan. Jadi kalau misalnya udah kita sisihkan satu variabel, tinggal satu variabel lagi kan? Nah, itu bisa kita tentukan hasilnya. Oke, mau tahu caranya? Jangan beranjak dari tempat duduk, teman-teman. Kita lanjutkan bagaimana menggunakan metode eliminasi. Oke, katanya di sini. Saya tuliskan ya. Metode ini dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabel. Jadi tadi kalau ada dua variabel yaitu X dan Y, maka kita hilangkan apakah itu X atau itu Y untuk memperoleh nilai variabel yang lain. Adapun langkahnya sebagai berikut. Samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Oke, nah supaya lebih jelas kita tuliskan saja dulu tadi ya. Masalahnya itu adalah 4X tambah Y sama dengan 5.600. Masalah yang kedua 5X tambah Y sama dengan 8.400. Teman-teman sampai di sini bisa mengikuti kan? Sampai di sini bisa kan? Oke. Katanya gini. Metode eliminasi itu kita mau menghilangkan salah satu. Jadi, terserah teman-teman mau menghilangkan X atau menghilangkan Y. Kan ada dua variabel X dan Y. Yang mana mau kalian hilangkan? Terserah. Tetapi prinsipnya, supaya kalian mempermudah menyelesaikannya, untuk menghilangkan variabel itu, lihat koefisiennya. Kalau koefisien-koefisiennya itu terlalu besar, maka jangan itu yang kalian hilangkan. Oke? Ataupun kalau misalnya untuk menyamakan koefisien itu kalian harus mengalihkan angka-angka yang besar, nggak usah itu gitu. Jadi katanya di sini samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan. Oke, coba lihat ini teman-teman. Di sini kira-kira yang mana mau kita hilangkan? Boleh nggak Y yang kita hilangkan? Biar mudah, nanti kan di sini kan Y, di sini 3Y. Kalau supaya kita bisa samakan, tinggal kita kali 3 ini kan semua. Berarti kita sepakati Y aja ya yang kita hilangkan. Oke. Pada suatu persamaan, mengalihkan suatu bilangan kedua persamaan tersebut. Oke, sekarang ini udah kita apakan. Nah, masalahnya di sini Y, di sini 3Y. Supaya ini nanti bisa kita eliminasi, maka koefisiennya itu harus sama teman-teman. Nah, di sini koefisien Y-nya sama dengan 1 kan? Koefisien itu artinya bilangan yang di depan variabel. Jadi kalau di sini variabelnya Y, maka di depannya kan 1 sebenarnya. Di sini koefisiennya 3. Oke? Nah, ini kan masih 1, ini 3. Katanya supaya bisa kita eliminasi, ini harus sama. Konsepnya kan gini, teman-teman. Supaya bisa kita kurangkan suatu bilangan, maka bilangan tersebut harus sama kan? 2 dikurang 2 misalnya. Atau minus 2 ditambah 2, harus 2 gitu loh. Baru bisa. Kalau misalnya 3 dikurang 1, kan masih ada hasilnya 2. Kan belum 0.
Sementara kita mau mengeliminasi atau menghabiskan. Jadi supaya ini bisa kita habiskan, maka harus sama koefisiennya. Bolehkah, apakah itu negatif atau positif terserah. Itu nanti tergantung operasi yang akan kita gunakan. Tapi usahakan dia sama. Oke, supaya di sini sama teman-teman. Supaya ini 3. Kita apailah dia. Maka ini harus kita kali 3. Sementara ini kita kali 1. Oke. Maka yang ini kita kali 3. Saya buat titik ya. Yang ini kita kali 1. Oke. Jadi artinya teman-teman kalau saya buat seperti ini, 3 kalikanlah 3 ini ke semua persamaan yang pertama ini. Oke. Jadi kalikan ke sini semua. Maka kalikan 3 ke 4x. Jadi berapa teman-teman? 3 kali 4x. 3 kali 4. Kemudian 3 ini kalikan lagi ke y. Kemudian 3 ini kalikan lagi ke 560. Ayo kalikan semua 3. Saya menunggu hasilnya. Ayo berapa di sini teman-teman? Oke, 12x. Selanjutnya di sini 3y kan? Ya kan? Ya enggak, teman-teman? Y dikali 3 kan 3y. Di sini 5.600 dikali 3 berapa? Ayo, berapa teman-teman? Oke, 16.800. Selanjutnya, yang di bawah. Ini kalikan 1. Kalikan 1. Sama ya teman-teman, kalikan 1 ke 5x. Kalikan 1 ke 3y. Kalikan 1 ke 8.400. Jadi, ya terima kasih ya teman-teman. Ya, sudah benar semua. Mbak Raini, kenapa bisa kok tambah 400 Mbak Aini? Loh, kok tambah ini? Mbak Nuri kok tambah? Ayo, kok pada ini Mbak Nuri kok tambah, Mbak Aini kok tambah 400? Kan dikali 1 berarti tetap kan teman-teman? Kan tetap kan, berarti di sini 5x ditambah, oke, 3y sama dengan 8.400. Nah, oke, coba perhatikan semua. Udah sama kan? Saya ulangi ya. Tadi kita mau mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, kita sepakati bahwa yang kita hilangkan itu adalah variabel y. Nah, oke, karena variabel y-nya dalam persamaan yang pertama, jumlahnya itu tidak sama, di sini masih 1y, di bawah sama 3y, sama dengan 3y, maka supaya ini boleh sama, maka kita cari perkalian dengan suatu angka yang bisa membuatnya sama. Oke, jadi kalau misalnya di sini 3, di sini 1, di sini 3, maka supaya ini sama kita kali 3 dan 1. Oke, saya ambil misalnya contoh. Kalau misalnya y di sini, ini misalnya ya. Misalnya di sini 2y. Kemudian di bawah 3y. Oke. Nah, berapalah ini kita kalikan supaya nanti hasilnya di atas dan di bawah sama. Kita kali berapalah di sini. Dan kita kali berapa di sini supaya bisa sama. Ayo, teman-teman. Supaya bisa. Ini kan karena mudah. 3. Kemudian kita kali 3 ini 1. Kalau di sini dia 2y sama 3y. Kali berapalah di sini supaya hasilnya nanti di sini sama. Iya. Ini kita kali 3. Ini kita kali 2.
Nanti kan ini 3 jadi 6Y. Ini 3 kali 2 jadi 6Y. Sama kayak ini. Seandainya kalau 5 yang kita mau hilangkan itu adalah 4X dan 5X. Berarti berapa kita kali di sini? Seandainya yang ini kita hilangkan yang X. Ayo, berapa kita kali ganti di sini? Ayo teman-teman. Iya, di sini kita kali 5. Ini kita kali 4. Oke, berarti bisa ya? Oke. Udah? Tadi angkanya itu kalikan semua ya. Ke semua, ke 4X, ke Y, dan ke 506.000. Oke, kita kali semua. Nah, selanjutnya setelah udah sama, maka lihat teman-teman, kita tadi kan mau mengeliminasi. Yang kita eliminasi itu adalah 3Y. Oke, nah supaya ini habis, di sini operasinya kita buat tambah atau kurang. Supaya habis 3Y-nya, supaya hasilnya 0. Ini kan teman-teman, kalau penjumlahan bersusun kan nanti yang kita jumlahkan itu yang sama variabelnya. Oke, berarti nanti yang bisa kita selesaikan itu antara X dengan X, Y dengan Y. Jangan X ke Y ya, nggak boleh. Ini karena beda variabel. Kan buku sama pensil kan nggak sama, nggak boleh kita jumlahkan. Satu buku tambah satu pensil bukan jadi 2 buku atau 2 pensil, tapi tetap 1 buku dan 1 pensil. Maka ini nanti yang kita selesaikan yang memiliki variabel yang sama. X dengan X, Y dengan Y, kemudian yang konstantanya dengan konstantanya atau hasilnya dengan hasilnya. Oke? Nah, supaya ini hilang. Tadi kita kan mau menghilangkan Y. Di sini apa operasinya kita buat? Kurang atau tambah? Tambah atau kurang supaya habis ini. Nah, di sini boleh terserah teman-teman. Boleh tambah atau kurang. Oke? Nah, kapan dia teman-teman kurang? Kapan dia tambah? Kapan dia kita kasih kurang, kapan kita kasih tambah? Oke? Nah, saya kasih. Kalau dia misalnya kita kasih kurang, kalau operasi yang di depan kedua variabel tersebut, atau yang mau kita kurangkan itu, yang mau kita eliminasi itu sama. Jadi kalau di sini positif, maka kurangkan. Tapi kalau berbeda dia negatif, maka kalian tambahkan. Misalnya seperti ini. Misalnya saya ganti sebentar ya. Saya ganti. Biar kalian jangan bingung. Jadi nggak selamanya mengeliminasi itu menggunakan operasi kurang. Tapi mengeliminasi itu bisa kita gunakan operasi tambah atau jumlah. Tergantung kepada variabel yang kita mau eliminasi. Nah, di sini variabelnya semuanya positif. 3Y, 3Y. Nah, gimana kalau misalnya di sini, misalnya ya, 12, maaf, saya ambil angka yang kecil saja. Ini misalkan ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini negatif 3Y. Bla 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 lah ya. Udah tau lah kalian misalnya ini. Tapi ini cuma saya ganti aja menjadi 3Y, negatif 3Y. Sementara di sini 3Y. Apakah ketika kita mau mengeliminasi negatif 3Y sama 3Y ini, nah ini juga sama ya, 3 sama 3, tapi di sini negatif, di sini positif. Apakah kita gunakan tanda kurang? Oke. Apakah kita gunakan tanda kurang? Oke, konsepnya gini, negatif 3 dikurang 3, hasilnya berapa? Kan gini kan, negatif 3 dikurang 3. Negatif 3 dikurang 3. Negatif 3Y dikurang 3. Berapa itu hasilnya teman-teman? Negatif 3 dikurang negatif 3. Negatif 6 kan? Nah, kita mau mengeliminasi. Mengeliminasi berarti usahakan hasilnya 0. Di sini 0. Sementara negatif 3 dikurang 3 itu hasilnya minus 6. Maka ini nggak boleh. Nggak boleh kita gunakan di sini kurang. Maka apa yang harus kita gunakan supaya hasilnya 0?
Tambah dong. Ya enggak? Kan negatif 3. Kalau negatif 3 ditambah 3, itu hasilnya berapa teman-teman? Iya, benar Mbak Nuri. 0. Maka kesimpulannya, oke, ini konsepnya ya, maka kesimpulannya, kalau misalnya di sini sama, oke kita buat yang beda lagi ya, yang sama ya. Yang ini, di sini tadi kan beda dia, di sini positif, sini negatif. Nah, gimana kalau misalnya negatif 3Y sama negatif 3Y? Kita kurang atau tambah? Kita kurang atau tambah? Ayo. Kita kurang atau tambah? Mbak Ani. Oke, coba ya Mbak Ani kalau kita tambah. Oke, berarti negatif 3 ditambah negatif 3 ya. Berapa itu Mbak? Kalau negatif 3 ditambah negatif 3. Ayo. Negatif 3 ditambah negatif 3. Berapa yuk? Negatif 3 tambah negatif 3 kok negatif 9 Mbak? Negatif 6. Negatif 6. Kita tadi mau mengeliminasi. Hasilnya harus 0. Oke, di sini negatif 6. Harus 0. Jadi gimana dia supaya 0? Maka ini nggak boleh tambah. Itu harus kurang. Kenapa? Kan kalau misalnya negatif 3 dikurang negatif 3, itu kan artinya negatif 3, negatifnya kali ke dalam jadi positif, jadi negatif 3 ditambah 3, hasilnya 0. Oke, berarti tengok, kalau ini sejenis, sama-sama negatif, kita gunakan tanda kurang. Tapi kalau dia berbeda, kita gunakan tambah. Oke, bisa ya semua? Kalau sejenis, misalnya sama-sama positif, gunakan kurang, biar nggak bingung. Tapi ini konsepnya udah ngerti kan? Kenapa dia harus dikurang dan kenapa dia harus ditambah. Oke? Kalau dia sama, gunakan kurang. Kalau dia beda, mau di sini negatif, mau di sini positif, maka gunakan tambah. Oke, bisa? Oke? Bisa? Oke, sekarang sudah kita eliminasi. Oke? Saya biasanya kalau udah dieliminasi, udah pasti dia 0, saya coret aja gini, karena dia udah 0. Oke? Hasilnya 0 kan di sini, tapi nggak usah kita tuliskan. Oke, tinggal ini. 12x dikurang 5x. Oke, abaikan dulu x-nya, kurangkan saja koefisiennya. 12 dikurang 5. Ayo, berapa teman-teman? 12 dikurang 5. Oke, berarti hasilnya 7x. Berarti 7x sama dengan, ayo kurangkan 16.800 dikurang 8.400. Ya, berapa di sini? Yuk. Ini 4. Ya kan 4 kan, teman-teman? Oke. 16 dikurang 8. 8. Oke, itu 7x. Oke, 7x katanya 8.400. Berarti x sama dengan, ayo bagikan langsung. 8.400 dibagi 7. Ayo, berapa teman-teman? Ayo, berapa? Mbak Nuri jangan 12 dong. Mbak ini yang benar. 1.200. Kurang itu Mbak nolnya. Udah selesai pekerjaan kita? Belum. Tadi apa yang ditanya? Apa tadi yang ditanya? X itu melambangkan apa tadi teman-teman? X itu melambangkan apa? Buku kan? Oke, berarti harga satu buku adalah, berarti satu buah buku sama dengan 1.200. Nah, sekarang gimana dengan
Oke, sekarang yang mau kita cari itu adalah harga satu pensil. Oke, harga satu pensil. Nah, ini yang tadi kita eliminasi adalah Y. Coba kita ganti eliminasi di X. Oke, ayo teman-teman coba. Saya kasih kesempatan teman-teman. Dengan cara yang sama, kita ganti. Tadi udah sempat kita bahas, supaya ini sama koefisiennya, maka ini kita kali berapa. Sekarang kita ganti, kita eliminasi yang X. Ayo. Oke, ayo teman-teman, eliminasi yang X. Saya serahkan sama teman-teman, eliminasi X. Nanti kita dapat Y-nya di sini. X kita eliminasi dengan cara yang sama. Ayo, teman-teman. Bisa kan? Saya kasih waktunya 3 menit. Cepat. Bisa? Ayo. Mohon responnya. Bisa? Ya, benar-benar Mbak Nuri ya. Seperti itu. Ayo. Saya tunggu ya. Berapa nanti harga satu pensil? Iya Mbak, benar. Berarti nanti di sini kita ganti 5, di sini kita ganti 4, ya kan? Di sini 5, di sini 4. Caranya tetap sama, kalikan nanti yang 5-nya ke semua ini, ke semua persamaan yang pertama, kemudian 4-nya kalikan ke semuanya juga. Ayo. Yeay, iya benar. Mbak Nuri cepat banget ya. Yang lain gimana? Dapat nggak? Harga satu pensil. Hore, hore. Oke, Mbak Bayu juga. Juara kedua Mbak Bayu. Nggak, kita nggak main juara-juaraan di sini kok. Yang pasti semuanya pada ngerti. Ayo, yang lain? Nggak sampai 2 menit ya, Mbak. Hitungan detik. Yang lain? Ayo Mbak Aini, Mbak Citra. Mbak Citra, masih di sana kah? Masih di tower? Mbak Nuri, salam sama husbandnya ya. Ayo yang lain gimana? Oke, Mbak Vi juga dapat. Mbak MTK, Mbak Matematika sama Mbak Cencu Cayang, Mbak Rakna, Mbak Ika. Halo. Ya, benar ya. Berarti bisa ya? Nah, oke. Berarti bisa menggunakan metode eliminasi. Oke, berarti bisa kita simpulkan harga satu pensil Oke, kita tambah waktunya ya, 10 menit. Oke. Bisa ya? Nah, itu metode eliminasi. Oke, eliminasi berarti menghilangkan. Oke, nah sebenarnya teman-teman, ya benar ya 800 ya, 800. Nah, sebenarnya teman-teman, nanti kalau kalian sudah semakin bisa,
Kan udah bisa ini mengerjakannya kan? Kalau misalnya kayak yang tadi, loh ini mah kurang kayaknya 1 nolnya. Baru saya sadari. Oke. Nah, nanti kalau kalian udah makin bisa, sebenarnya tidak perlu harus menggunakan kita eliminasi kedua-duanya. Jadi kalau udah dapat ini, teman-teman, ada salah satu metode yang lain, tapi itu kalian cukup bahas aja ya, teman-teman. Itu nggak usah kita pelajari semuanya. Nanti kalian cukup bahas di buku. Nah, kita bisa campurkan, ada satu lagi metode yang namanya substitusi, artinya mengganti. Jadi kita combine, artinya kita gabungkan, kita gunakan konsep eliminasi dan konsep substitusi. Oke, jadi cara yang mudah itu biasanya, kalau misalnya kalian sudah dapat salah satu variabelnya dengan eliminasi, seperti ini, maka tanpa menggunakan eliminasi, kita gunakan substitusi, kita bisa menyelesaikannya. Oke, saya kasih contoh. Tadi sudah dapat X sama dengan 1200. Nah, substitusi itu artinya ganti. Jadi, marilah kita ganti nilai X yang sudah kita peroleh, yaitu 1200, ke salah satu persamaan yang sudah kita buat tadi. Jadi, ini persamaan yang pertama. Tadi persamaan yang pertama. Dan ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, boleh kita ganti Mbak kemari? Boleh. Boleh kita ganti ke persamaan kedua? Boleh. Tetapi untuk mempermudah kalian, maka lihat, kalau misalnya di sini 3Y, di sini Y, kan angka Y di sini kan 1, kan lebih mudah. Kita nggak perlu kali 3. Maka carilah, kalau misalnya kalian mau mengganti, carilah dia yang koefisiennya terkecil. Jadi kalian nggak usah mengalihkan. Jadi kita gantilah X ini, kita gantikan nilai X kemari, supaya kita peroleh Y-nya, ya kan? Y-nya kan ganti, nggak usah kalian bagi-bagi, oke? Jadi kita ganti X sama dengan, ini kita substitusi namanya ya teman-teman. Jadi bukan eliminasi lagi. Nah, kalau udah kalian gabung substitusi dengan eliminasi, itu nanti jadinya namanya campuran. Oke, ini hal penamaan saja sih sebenarnya. Tapi sama kayak gini. Kalian mau pergi ke Taipei, mau pakai kereta api, mau pakai sepeda motor, mau pakai apa, itu kan tergantung. Yang penting prosesnya benar dan kita sampai di tujuan dengan selamat kan. Nah, gitu juga nanti kalian menyelesaikan soal. Gitu. Mau kalian pakai misalnya eliminasi kedua-duanya, atau substitusi terserah. Atau pakai campuran terserah. Yang penting prosesnya dan hasilnya benar. Jadi kalau campuran itu biasanya kita eliminasi dulu. Saya tulis Eli ya. Dan substitusi. Jadi pertama kita eliminasi, baru kita substitusi. Jadi udah kita eliminasi tadi nilai Y, kita peroleh nilai X. Maka substitusikanlah nilai X itu ke persamaan yang pertama tadi. Kita sudah sepakati persamaan yang pertama yang kita gunakan. Oke, yuk kita substitusi. Sering gunakan substitusi ya. Kalau saya sih sering bilangnya susi-susikan. Kita susi-susikanlah si susi yang pertama ke persamaan yang pertama. Si susi ke persamaan yang pertama, maaf. Berarti 4, maaf saya ganti saja. Teman-teman nyambung nggak? Ngikutin nggak? Bisa nggak? Oke, jadi kita masukkan kemari X-nya berarti 4 X tambah Y sama dengan 5.600. Oke. Berarti masukkan yuk. Berarti 4 kali 1.200 tambah Y sama dengan 5.600.
600. Ops. Maaf. 5.600. Ayo, teman-teman. 4 kali 1.200 berapa? Ayo, 4 kali 1.200 berapa, teman-teman? Berapa yuk? 4.800 tambah Y. Berarti kalau 4.800 ditambah Y sama dengan 5.600, berarti Y sama dengan 5.600 dikurang 4.800. Berapa tuh hasilnya, teman-teman? Berapa 5.600 dikurang 4.800? Ayo. Ayo, berapa, teman-teman? 8. Oke, berarti 1 pensil sama dengan, sama nggak hasilnya dengan menggunakan eliminasi? Teman-teman, sama nggak menggunakan eliminasi sama menggunakan campuran? Sama nggak? Sama kan? Tadi Mbak 800 kan dapatnya kalau eliminasi? Sama kan, Mbak? Oke. Jadi terserah mau pakai campuran, kita campur, atau pakai eliminasi sama substitusi, atau substitusi aja, atau eliminasi aja, terserah. Yang mana kira-kira yang mudah menurut kalian? Ayo, yang mana kira-kira, teman-teman? Kita campurkan. Biasanya sih yang campuran itu kadang lebih enak. Kayak gado-gado kan dicampur semua. Tapi kadang-kadang juga yang tidak dicampur juga enak. Tergantung kalian lah, yang mana yang mau dipakai. Bisa, teman-teman? Bisa? Halo, ha? Dari tadi Mbak Aini is typing. Aini is typing, tapi hasilnya aku nggak nampak. Yang di typing itu nggak nampak ya di sini. Bisa? Bisa? Halo, bisa nggak? Bisakah? Bisa nggak? Ah, Mbak Bayu tidak? Kan gini nih, ini bermasalah nih. Nggak nampak gitu ya. Bisa kan? Ini kayaknya masalah ini. Kok nggak nampak hasil yang kalian udah ketik, nggak muncul di layar saya. Ini nih kayaknya masalahnya Mbak Citra udah sama saya ini. Tak geser dulu ya towernya yang Mbak Citra. Oke. Waktu kita sudah mau habis.
Oke, saya jelaskan kembali. Oke, nanti coba dicek ya. Ini saya sih kasih kewenangan sama kalian gitu ya. Artinya kita sudah, ini pembelajaran kita, model pembelajarannya kan pembelajaran orang dewasa gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak kita jelaskan semua, saya pikir kita bisa mereview kembali di rumah gitu. Kayak ini tadi kan, nanti coba dicek apakah memang benar ini mirip atau enggak. Oke. Nah, ini tadi mirip atau enggak. Oke. Nanti coba dicek. Kemudian kalau misalnya kalian, ya it's okay lah, hanya untuk latihan. Misalnya, kan tadi udah bisa cara menyelesaikan eliminasi. Nah, coba kalian buat seperti ini tadi, buat model matematikanya, kemudian cari berapa satu harga mitika klasik. Ya, hitung-hitung supaya kalian berlatih saja, menurut saya sih. Oke, kemudian ini coba kalian deteksi apakah dia mirip atau enggak. Kenapa dia mirip, coba diobservasi. Maksudnya dipikirkan kembali gitu. Apa sebenarnya? Nah, sebenarnya ini nggak mirip ya. Ini nggak mirip. Nanti coba kalian cek kenapa dia nggak mirip. Oke, saya kasihlah sama kalian untuk belajar mandiri ya. Ini nggak mirip sebenarnya. Oke. Nah, untuk mempermudahnya tadi kita gunakan model matematika. Oke. Gunakan model matematika, kemudian kita bisa menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Jadi, bentuk yang tadi yang sudah kita bicarakan itu bisa dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kenapa dibilang dia linear? Oke, karena pangkat variabelnya itu pangkat 1. Oke, X, Y. Kalau dia X kuadrat itu bukan linear. Y kuadrat bukan linear. Tapi pangkatnya itu semua berpangkat 1, X-nya berpangkat 1. Tadi kan nggak ada X kuadrat kan? Maka disebut dia linear. Kenapa dia disebut sistem? Karena ada 2 atau lebih persamaan. Jadi tadi ini satu persamaan, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Oke, jadi kalau ada lebih dari minimal 2, lebih kalau 1 itu bukan sistem, tapi hanya persamaan linear. Oke, tadi linear itu karena semua variabelnya berpangkat 1. Kenapa dia disebut sistem? Karena lebih dari 1. Oke, itulah dia sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, cara menyelesaikannya itu dengan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan koefisien variabel yang mau kita hilangkan. Cara menghilangkannya itu, cara menyamakannya itu dengan mengalihkannya dengan bilangan, dengan suatu bilangan antara kedua persamaan tersebut. Oke, kemudian setelah kita hilangkan, maka kita tentukan apakah kita kurangkan atau kita tambahkan. Kalau dia dikurang, kalau misalnya dia sama positif atau sama-sama negatif. Kalau dia ditambah, artinya berbeda. Oke, bisa sampai di sini. Nah, nanti coba kalian bahas-bahas gimana dengan metode grafik, ya. Nah, di sini ada soal saya tulis. Ini coba dibahas ya. Coba dibuat PR. Ini ada 2. 2 saja, saya tidak mau kasih banyak PR. Yang pasti kalian intinya berlatih. Oke. Sekian pelajaran kita. Saya sudahi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye.